Lihat desainnya sangat cantik dan unik, jadi sangat cocok untuk kita koleksi. Apalagi persediaannya akan semakin menipis, sedangkan jumlah kolektornya semakin banyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasan Palevi di channel Uang Kuno Official. Pada video kali ini aku ingin mereview uang tahun 70-an. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami yang tentunya sangat menarik dan sayang sekali untuk dilewatkan. Buat yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Kawan, kita mulai mereview uang koin atau logam tahun 70-an. Kita mulai dari tahun 1970. Untuk uang tahun 1970 ini terdiri dari 3 jenis pecahan, yaitu pecahan Rp1, pecahan Rp2, dan pecahan Rp5. Untuk pecahan Rp1, ya, penampakannya seperti ini. Bagus sekali ya. Di bagian depannya ada bergambar burung perenjak dan ada tulisan Rp1. Uang zaman dulu memang bagus-bagus ya. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan Bank Indonesia Rp1 tahun 1970. Kemudian ada gambar bintangnya di bagian kanan dan kiri. Uang ini biasanya dipakai untuk bahan mahar pernikahan. Kemudian pecahan Rp2 tahun 1970. Lihat desainnya sangat cantik dan unik, jadi sangat cocok untuk kita koleksi. Apalagi persediaannya akan semakin menipis, sedangkan jumlah kolektornya semakin banyak. Jadi teman-teman kalau mau koleksi, mulailah dari sekarang mumpung harganya masih terjangkau. Dari bagian depannya ada gambarnya padi dan kapas, kemudian ada tulisan Rp2. Di bagian belakangnya bergambar atau ada tulisannya Bank Indonesia Rp2 1970. Kemudian ada gambar bintangnya di bagian kanan dan kiri. Sama halnya dengan uang Rp1, uang Rp2 pun sering dipakai untuk bahan mahar. Selanjutnya, uang pecahan Rp5 tahun 1970. Di bagian depan bergambar burung kepodang dan tulisan Rp5. Ini juga bagus sekali untuk kita koleksi. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan Bank Indonesia Rp5 tahun 1970 dan ada gambar bintangnya di kanan dan kiri. Sama halnya dengan uang Rp1 dan Rp2, uang Rp5 pun sering dijadikan sebagai bahan mahar pernikahan. Kemudian kita lanjut ke uang koin tahun 1971. Untuk uang koin tahun 1971 ini juga terdiri dari 3 jenis pecahan, yaitu pecahan Rp10, Rp25, dan Rp50. Untuk Rp1-nya penampakannya seperti ini. Kecil mungil. Nah, di kalangan numismatik disebut juga sebagai uang Rp10 kancing karena bentuknya kecil seperti kancing, tapi ini lebih tipis daripada kancing. Nah, uang ini juga semakin hari semakin sulit untuk ditemukan, apalagi dengan kondisi yang bagus. Di bagian depan uang ini ada tulisan tingkatkan produksi sandang pangan. Kemudian ada
gambarnya padi dan kapas dan tulisan Rp10. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan Bank Indonesia Rp10 tahun 1971. Selanjutnya, uang Rp25 pecahan Rp25 tahun 1971 di bagian depan bergambar burung dara mahkota atau Gora Victoria. Kemudian ada tulisan Rp25. Ya, saya masih ingat ini dulu sewaktu saya masih kecil saya pakai untuk jajan, ya, untuk beli jajan dapat banyak sekali ya. Ini sangat bagus sekali untuk kita koleksi karena gambarnya sangat cantik dan unik. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan Bank Indonesia Rp25 tahun 1971. Selanjutnya, pecahan Rp50 tahun 1971. Gambar depannya ada tulisan Rp50 dan gambar burung cendrawasih. Nah, ini juga sangat layak untuk kita koleksi ya, gambarnya sangat bagus sekali. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan Bank Indonesia Rp50 tahun 1971. Selanjutnya ada uang tahun 1973. Untuk yang tahun 1973 ini cuma satu jenis saja, yaitu pecahan Rp100. Di bagian depannya bergambar rumah gadang dan ada pohon kelapanya. Dan ada tulisan Rp100. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan Bank Indonesia Rp100 tahun 1973. Nah, teman-teman hati-hati ya, karena banyak sekali yang beredar versi uka-uka. Yang uka-uka itu tahun 1971. Jadi yang asli itu yang tahun 73. Kalau 71 itu editan ya. Karena biasanya dipakai untuk dunia perdukunan atau dunia klinik. Saya kurang paham sih, yang jelas itu yang tahun 71 bukan uang asli ya. Uangnya uang asli, cuma tahunnya editan. Selanjutnya, uang logam tahun 1974. Untuk 1974 ini cuma ada dua jenis, yaitu pecahan Rp5 dan Rp10. Untuk yang Rp5 ini gambarnya keluarga berencana, ada tulisan KB, kemudian ada gambarnya padi dan kapas. Kemudian ada tulisan keluarga berencana menuju kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian di bagian belakangnya ada tulisan Bank Indonesia Rp5 tahun 1974. Kemudian ini bagus sekali ya, ada uang pecahan Rp10 tahun 1974. Ya, ini gambarnya lambang Tabanas ya. Di sini ada tulisannya menabung untuk menunjang pembangunan. Nah, bagus sekali ya. Kemudian di belakangnya ada tulisan Bank Indonesia Rp10 tahun 1974. Uang ini warnanya kuning. Mungkin terbuat dari kuningan atau jenis perunggu. Kemudian selanjutnya ada uang tahun 1975.
ini juga cuma satu jenis, yaitu pecahan Rp100 bergambar rumah gadang. Di bagian depannya ada tulisan Bank Indonesia, kemudian ada angka 100, terus di bawahnya ada tulisan Rp100. Nah, ini seperti uang tahun 73, cuma ini lebih tipis. Dan di bagian belakangnya bergambar gunungan wayang. Terus ada tulisan hutan untuk kesejahteraan. Dan ada tulisan Rp100. Selanjutnya, uang logam tahun 79. Ini ada dua jenis, yaitu pecahan Rp5 dan Rp10. Untuk yang pecahan Rp5-nya seperti ini, ya, KB kecil ya. Ada tulisan KB, kemudian keluarga berencana menuju kesejahteraan rakyat, terus ada gambarnya keluarga berencana. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan Bank Indonesia Rp5 tahun 1979. Ini juga banyak sekali dipakai untuk mahar pernikahan. Selanjutnya yang terakhir ada uang pecahan Rp10. Ya, ini gambarnya seperti yang tadi Rp10 tahun 74, cuma ini terbuat dari aluminium. Ya. Gambarnya ada logo Tabanas. Kemudian ada tulisan menabung untuk menunjang pembangunan. Kemudian ada gambarnya padi dan kapasnya juga. Kemudian di bagian belakang ada tulisan Bank Indonesia Rp10 tahun 1979. Seperti ini. Ini juga banyak sekali dipakai untuk mahar pernikahan. Demikianlah video kita kali ini tentang koin kuno tahun 70-an. Semoga teman-teman semua tertarik untuk mengkoleksinya. Dan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.